saya sedih dengan Sedihnya beberapa kenapa sih, masyarakat. Sedihnya apa ya? Mungkin karena saya dengan masyarakat ini dengan Dekat. ada beberapa hal yang keinginan warga masyarakat yang belum kita berikan yang terbaik. Ya ini menjadi PR kita siapapun tentunya pemimpin ke depan. Satu hal yang harus kita perhatikan betul adalah yaitu target-target yang masyarakat di belum tercapai. Terbersit di hati saya, ya Allah, ya Tuhan, berilah yang terbaik untuk kota ini. Siapapun nanti, karena nggak ada yang memastikan jalan hidup orang, Mbak. Ada jalur garis tangan, yang tentu kita nggak tahu. Siapa nanti ke depan yang memimpin Cirebon, saya hanya menitipkan siapapun itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur netizen, ketemu lagi sama Novia Aprilia di podcast Apa Jare. Kesempatan kali ini Novia akan berbincang bersama dengan wanita tangguh yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ety Herawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Udah lama nggak ketemu nih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat. Sehat, lebih sumringah ya, lebih happy kayaknya ya Bu ya. Harus begitu. Harus begitu ya. Oke, ngomong-ngomong aktivitas Ibu nih setelah tidak menjabat, bagaimana Bu? Rutinitas sehari-harinya apa aja sih Bu? Cukup lumayan padat ya Mbak. Tetap padat dari dulu juga nih ya. Gimana Ibu? Banyak hal yang dikerjakan ya, tentunya dari awal 12-12 kita ada pileg ya. Pileg Spanyol itu berjuang untuk pileg karena saya ketua partai. Itu juga menjadi salah satu perhatian dan udah berakhir kemarin ya. Alhamdulillah suara Partai Nasdemnya cukup signifikan. Walau kursinya kita ya nomor 2 ya. Saya syukurin lah semua itu perjuangan teman-teman semua yang tentunya kita perjuangan bersama-sama gitu. Terus kedua, sibuk aktivitas partai nih ya, tetap ya Bu. Selain partai enggak juga sih, ada kegiatan-kegiatan cuan-cuan di tetap seorang bisnismen juga nih, businesswoman ini ya, tetap ya Bu ya. Tetap itu urusan dapur harus jalanin. Ya selain kegiatan partai dan tentu persiapan menuju pesta demokrasi 2024 di bulan November ya, kalau nggak salah. Ya, seperti itu barangkali kegiatan. Lebih enjoy sekarang atau saat menjabat? Mohon maaf nih Bu ya. Apa ya Mbak? Beda-beda ya. Waktu saya menjabat. Gregetnya beda-beda ya Bu? Gregetnya beda. Waktu saya menjabat, saya bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai wakil wali kota. Habis itu sebagai PLT wali kota dan terakhirnya kita 6 hari definitif sebagai wali kota. Ini satu hal proses perjalanan yang sangat berbeda dengan sekarang, kan ada tanggung jawab saya. Dan setelah tidak, tentu pertanggungjawaban berbeda kan gitu ya. Nah, ada tahapannya. Tadi intinya sih sama aja Mbak. Jadi ritmenya dengan masyarakat tetap berjalan gitu tuh. Seperti itu. Tetap juga ya Bu ketemu dengan masyarakat Kota Cirebon ya Bu. Nggak bisa menjauh juga tidak bisa ya Bu ya, karena Ibu sudah melekat juga nih. Ya begitu. Itu bagian dari ya. Kalau untuk politisi ya masyarakat itu nafasnya. Ya karena apa ya Mbak ya, saya sebagai ketua partai suka nggak suka itu masih berhubungan dengan warga masyarakat. Karena target-target kita bagaimana hadir di masyarakat, dan ini sangat penting karena kehadiran kita untuk memberikan kalau biasa keluhan banyak dari masyarakat banyak banget, itu menjadi catatan kami sebagai ketua partai untuk bisa disampaikan bahwasanya partai harus hadir gitu tuh. Tidak saja pemerintah tapi partai harus hadir dengan memberikan masukan-masukan ke teman-teman DPRD kita gitu kan gitu. Ibu berarti mengakui nih ya keluhan dari warga Kota Cirebon banyak ya. Banyak. Sebagai punten dulu saat menjabat sebagai wakil wali Kota Cirebon nih ya, banyak juga mendapatkan keluhan. Sangat banyak. HP saya 24 jam dan itu keluhan-keluhan. Waduh, ini bunyi terus kayak ini ya. Aduan-aduan. Mayoritas apa sih Bu? Masihkah banjir, jalan, dan hal-hal yang lainnya di permasalahan publik Bu? Mungkin mengenai BPJS ya, yang ini kan biasanya pendidikan. Karena yang sangat mendasar untuk masyarakat. Infrastruktur barangkali. Oh itu. Sektor-sektor yang sering dikeluhkan. Sektor-sektor sangat
prinsip untuk warga masyarakat karena ya kehadiran pemerintah memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang semuanya kebutuhan, masukan-masukan dan keluhan dari warga menjadi catatan tersendiri buat saya. Oke, begitu ya. Perasaannya gimana sih Bu setelah tidak menjabat ini? Apakah plong, wah akhirnya bisa bernapas lega atau masih kepikiran karena masih banyak PR yang belum terselesaikan? Plong tidak, tapi kita kan sepanjang 5 tahun saya ada di dalam bersama teman-teman dengan Pak Ajis, dengan seluruh teman-teman ASN, dengan seluruh kadis dan sebagainya. Itu kan banyak sekali yang kita lakukan di dalam. Dan ini banyak persoalan-persoalan yang tentunya untuk menjadi target-target pemerintah kota. Hari ini saya sudah di luar, ini juga tentu masih apa ya, ini tetap sih Mbak, kita nggak bisa keluhan warga masih tetap ya. Mungkin warga masih melekat, Bu Eti ini, Bu Eti itu masih tetap Mbak. BPJS saya kok 3 hari sudah harus keluar katanya. Mohon maaf ini untuk BPJS. Iya. Berarti ini masih ada sampai sekarang ya Bu ya? Masih ada Mbak. Mungkin saking dekatnya juga warga kepada Ibu. Iya, sekolah. Kalau hari ini sekolah, warga masyarakat nggak paham memahami barangkali ya. Kalau SMA ini bagian dari tidak bagian dari Pemda, bagian dari pemerintah provinsi kan gitu. Yang ada adalah SD, SMP, bagian dari Pemda. Ini masih terus, Bu Eti ini bagaimana, Bun? Kalau manggil saya Ibun, Bun bagaimana? Ini anak saya mau masuk SMA, kan gitu. Saya, ya ini yang sangat sulit, Mbak. Karena kewenangannya di provinsi. Kewenangannya ada di provinsi. Tapi masyarakat yang nggak pernah mau tahu bahwa Bu Eti adalah wali kotanya. Malah ada satu kejadian menjadi lucu. Mungkin teman-teman di RW lupa kalau saya sudah tidak menjabat lagi. Tiba-tiba hari ada salah satu kunjungan gitu ya. Mau datang katanya, Bu Wali mau datang. Dia udah pasang banner, sudah cetak banner. Oke, sudah terpampang gitu ya. Tiba-tiba telepon saya, Bu Eti jam 8 katanya gitu kan. Hari ini kalau nggak salah jam 8 Ibu datang ya. Maksudnya ada acara posyandu gini-gini, dikirimin Mbak foto baliho saya. Bapak, saya nggak ada, sampai hari ini baru dengar karena saya ada kegiatan yang lain. Ya nanti saya sebentar ya, saya nak hadir. Masya Allah Bu, saya masih ingat Ibu ternyata. Oh begitu, masih melekatnya Ibu masih menjabat gitu ya? Iya, jadi saya jadi lucu pas lihat bannernya gitu, masih sudah dikirimkan ke Ibu, dikirim ke saya tanggalnya sekarang. Saya bilangin ternyata masyarakat Ibu, ya Allah saking saya kangen sama Ibu. Oke, antusias sekali ini. Iya, saya sedih, saya bahagia, tapi saya sedih dengan beberapa masyarakat. Sedihnya apa ya? Mungkin karena saya dengan masyarakat ini dengan dekat. Ada beberapa hal yang keinginan warga masyarakat yang belum kita berikan yang terbaik. Ya ini menjadi PR kita, siapapun tentunya pemimpin ke depan. Satu hal yang harus kita perhatikan betul adalah yaitu target-target yang masyarakat di masyarakat kalangan bawah ya. Dia nggak peduli kan gitu dengan apapun yang dia butuhkan adalah kalau dia sakit. Ya. Itu sebetulnya sih. Yes. Ibu berarti masih mengakui nih ya, mengakui dengan PR-PR yang masih belum terselesaikan kita nih Bu? Ya, sangat mengakui. Infrastruktur yang orang-orang keluhkan, ya. Kan ini Ibu, saat Ibu menjabat juga kan, ini menjadi tanggung jawab Ibu kan? Iya, betul. Satu hal yang kita gini Mbak, kita bicara anggaran, kita bicara banyak hal di sini ya. Keterkaitan apa yang tentu ini manajemen yang harus kita perhitungkan juga, banyak hal yang mudah-mudahan insya Allah ini menjadi catatan kami, saya khususnya, karena PR ini tentu ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja karena ini kebutuhan warga masyarakat dengan semuanya betul gitu. Saya di terakhir sebagai kepala daerah, mungkin di detik-detik terakhir karena saya dikasih tanggung jawab tuh sebagai kepala daerah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, 6 hari sebagai definitif. Ini saya membuat
persoalan banjir barangkali. Persoalan banjir. Fokus penanganan. Penanganan banjir yang ada di Cipto dan juga di Pemuda. Saya melayangkan selembar kertas ya ke Kementerian PUPR dan juga ke Pak Gubernur Pak B. Saya juga secara langsung dengan Pak B. Bahwa ini persoalan Kota Cirebon. Saya minta dikawal itu. Ya mudah-mudahan ini on proses barangkali. Tapi kalau tidak ya kita bersabar. Bersabar nanti menunggu waktunya Ibu saat sudah waktunya nih. Enggak juga. Saya pikir gini ya, pemerintah kota mungkin juga tetap ini menjadi skala prioritas. Ya. Persoalan banjir di wilayah perkotaan kita nih ya Bu. Iya, kan kita banyak persoalan banjir itu. Mungkin persoalan-persoalan yang kita ini juga drainase kita di daerah pesisir. Daerah pesisir. Ini juga kita harus benahin, Mbak. Salah satu yang hari ini alhamdulillah mungkin di daerah Kebon Baru deh dapat anggaran. Tahun 2024 ini dapat anggaran dari pusat melalui Provinsi Jawa Barat dan seluruh drainase di Kelurahan Kebon Baru. Kabar baik nih ya Bu ya. Iya, dan ada beberapa on proses 2024 juga Kampung Arab. Kampung Arab, Panjunan. Panjunan, yang itu juga dari provinsi. Ibu juga kan berjuang saat itu. Mudah-mudahan tahu ini banget nih ya. Iya, jadi yang seharusnya drainase itu semestinya bukan bagian drainase, itu bagian kotaku. Tapi setelah dicek lapangan ini masuknya di pariwisata, ya barangkali next ke depannya dilanjutin pariwisata, tapi anggaran tidak hilang, dimasukkan ke dalam drainase di wilayah satu kelurahan. Ya ini dibutuhkan nanti di Panjunan, di Cangkol barangkali ya, di Kesunean, itu kan rumahnya. Nah ini drainasenya memang harus pembenahan. Karena memang sudah menahun juga ya Bu ya di situ ya, anggaran kita kan juga nggak cukup, kita memang harus berlari-lari ke Jakarta Bandung ya, karena nggak cukup dengan APBD kita hari ini, dengan PAD kita hari ini, apalagi kita pasca pandemi begitu sulit gitu ya. Ya mudah-mudahan dampaknya sampai saat ini. Ya sampai saat ini kelihatannya dengan banyak hal yang di 2 tahun ini kita kan banyak pengusaha yang agak di 2 tahun ini dampaknya masih belum maksimal kalau saya lihat di 2024. Coba nanti lihat APBD kita seperti apa. Dan kita pernah dipastikan hotel memang sudah bagus. Kuliner semua sudah jalan. Kan kita karena PAD kita juga terbatas dari beberapa tempat seperti itu. Ibu kayaknya tahu banget ya. Ya sudah tahu lah ya pasti lah, sudah beberapa tahun ya terkait dengan yang ada di wilayah Kota Cirebon ini ya. Ini juga kayak membawa bekal Ibu dibawa nanti saat Ibu melaju nih ya. Sudah tahu lah kita ya. Sudah banyak melihat ya Ibu di mana-mana nih ya, terpampang ya untuk maju Pilwalkot 2024 ini Bu. Sudah tahu tentang Kota Cirebon, jadi ini Ibu akan melanjutkan membenahi nanti lebih maksimal lagi. Ya, saya bersyukur Mbak, sepanjang saya 5 tahun membantu Pak Ajis, diberi keluasaan, peluang sama beliau untuk mengimprove lari-lari Jakarta Bandung dan lain sebagainya. Ini adalah bekal yang tentu sangat mahal ya. Ini saya sangat bersyukur. Dan bekal sepanjang 5 tahun ini menjadi pembelajaran yang mahal buat saya, karena memang kita namanya wakil nggak punya kewenangan untuk lebih jauh karena ada wali kota yang punya kewenangan dan lain-lain. Tapi pembelajaran ini sangat mahal karena Pak Wali memberikan ruang begitu luar biasa terhadap saya ya, untuk bisa lari-lari ke Jakarta dan lain sebagainya. Walau memang kalau sudah nyampe sini kewenangannya beliau, saya tetap memberikan apresiasi ke Bapak, memberikan peluang itu untuk saya yang saat itu tidak semuanya teman-teman diberikan untuk lari-lari seperti Pak Wali memberikan peluang lari-lari Jakarta maksudnya. Tapi ini kan termasuk juga Ibu punya peluang yang bagus ya Bu ya. Ya, ini saya pembelajaran yang sangat mahal ya buat saya. Saya sangat bersyukur itu, Pak. Gitu. Bu ini luar biasa gesit sekali dia. Sampai akhirnya ini banyak juga kita mendapatkan anggaran tambahan ya Bu ya. Alhamdulillah seperti itu. Karena wilayah Kota Cirebon juga ini tadi sampaikan PAD-nya kita kecil ya Bu, teman. Kecil. Dibagi-bagi untuk pembenahi yang lainnya. Ya mudah-mudahan lah ini ke depan kita harus punya sih Mbak ya.
terobosan-terobosan karena kita tidak seperti kabupaten yang ada pabrik dan lain-lain. Kota kita tergantung hotel, pajak-pajak, parkir dan sebagainya. Sementara penataannya kita cukup ya banyak yang nggak mencukupi. Menjadi kendala itu ya Bu? Kalau kita nggak lari-lari itu nggak mencukupi. Berat. Ingat aja waktu itu Kampung Arab, berapa kali saya mengusulkan semua kena refocusing. Berapa dari 2M kena refocusing, 1,5, 2 refocusing. Dikurangin lagi, kurangin lagi. Sudah nggak dapet. Nah, terus sempat waktu itu yang Kalijaga monyet itu sudah masuk kena refocusing juga. Terus kena pandemi nggak ada. Akhirnya Kampung Arab, saya minta ke Jawa Barat, ke Pak Gubernur, melalui Pak Beni ya, Pak Kadis. Alhamdulillah hari ini terrealisasi dengan baik. Ada kabar bagus lagi. Ada kabar baik. Kemarin Pak Kadis juga, Bu, ini udah tuh ya, alhamdulillah. Jadi satu hal yang apa ya? Ya kita berjuang memang dengan apa ya, harus sepenuh hati sesuai dengan Ibu. Iya kan ya Bu ya? Betul dong, harus ya Bu ya? Iya Mbak, Masya Allah ya. Oke, ini bukan sudah 99% nih ya, tinggal kita menunggu nanti bagaimana ya Bu ya, kejutan-kejutannya dari Ibu nih. Oke, terobosan, Ibu tadi ngomong terobosan untuk membangun kota Cirebon, konsepnya seperti apa sih yang Ibu miliki ini? Apakah hanya melanjutkan saja? Ibu kan sudah tahu nih, nanti dibenahi nanti begini, gimana sih Bu konsepnya? Yang paling utama mungkin ya, kita harus kolaborasi dulu. Kolaborasi. Itu penting. Kolaborasi dengan stakeholder yang ada di Pemda Kota Cirebon. Ini kita wajib ya Mbak ya, kolaborasi, koordinasi, ini sangat penting. Itu bahkan udah biasa Bu, kolaborasi, koordinasi. Sebetulnya sudah biasa, tapi harus lebih intens. Iya. Karena kalau kita terjadi miss dengan target-target kita di dinas, ini juga akan menjadi hambatan. Karena sebelum kita running, kita lari, tentu harus ada persiapan dari dalam. Persiapan yang kayak IDED, semua dan lain sebagainya, kita memang harus itu diberesi semua, kan gitu, harus beres. Baru kita bicara Jakarta, bicara Bandung, atau kita hibah manapun terserah. Ini posisi ACSR, itu udah beres dulu. Setelah kita beres, tentu secara regulasi kita persiapkan, baru kita bicara ini. Baru yang ada ketenangan. Terus berikan ruang ketenangan terhadap teman-teman dinas untuk bisa mengerjakan dengan tenang, dengan aman, nyaman, kan gitu. Itu juga harus diberikan kepastian dari teman-teman. Saya yakin kalau itu terjadi berjalan dengan baik, segala sesuatu tidak ada hambatan, semuanya akan beres. Kita pelan-pelan dengan mungkin Bandung juga terbatasan anggaran, pusat juga terbatasan anggaran, kita juga memanage dengan baik, ada CSR dan sebagainya. Pelan, tapi saya yakin ini pelan-pelan. Memang warga masyarakat nggak paham nih semuanya. Kalau prosesi itu adalah proses yang sangat memakan waktu. Contoh begini Mbak, anggaran 2024 hari ini itu dari 2023. Anggaran 2025 ini dari sekarang. Jadi kalau duduk di 2025, kita membahas anggaran realnya ada di 2026. Anggaran 2026 baru 27 sudah kampanye kembali. Berarti apa yang terjadi dengan 5 tahun? Manajemen yang baik, kalkulasi hitungan yang tepat, dan reng-rengan yang jelas, hitungan yang jelas, karena waktu sebentar, 5 tahun. Kalau kita bekerja itu nggak kerasa. Tiap hari nggak bekerja, itu nggak kerasa. Contoh, saya membuka terakhir file saya terakhir setelah saya selesai 12 itu saya buka tutup buku. Itu banyak sekali yang belum tercapai. Padahal sudah komunikasi dengan teman-teman CSR, dengan pusat, dengan semuanya. Ada semuanya Mbak Nov, kalau hari ini buka. Ada belum semua, tercapai. Belum tercapai, karena sudah ada. Dari dinas sudah ada, karena saya minta. Ternyata ada hambatan ini, hambatan itu, banyak banget. Saya membuka itu dengan meneteskan air mata, subhanallah, PR banyak banget ya. Yang belum saya kerjakan, waktu sudah habis. Di detik terakhir saya dorong masalah itu, sembari saya bilang itu, Tuhan, hari ini saya keluar dari Pemda 12. Saya sudah berikan semuanya sebagai wakil, sebagai mitranya Pak Ajis yang selama ini.
rasa-rasanya masih banyak yang belum saya lalui. Saya mohon maaf ke warga masyarakat Kota Cirebon, karena ini yang baru bisa saya berikan sebagai mitra, karena saya memang kewenangannya bukan sebagai kepala daerah, ini yang baru saya bisa persembahkan. Ada tanggung jawab saya sembari nurunin semuanya, foto-foto saya tutupin, terbersit di hati saya. Ya Allah, ya Tuhan, berilah yang terbaik untuk kota ini. Siapapun nanti, karena nggak ada yang memastikan jalan hidup orang, Mbak. Ada jalur garis tangan, yang tentu kita nggak tahu. Siapa nanti ke depan yang memimpin Cirebon. Saya hanya menitipkan siapapun itu nanti. Menangis karena sedih? Sedih saya, sedihnya masih banyak banget. Pekerjaan yang belum selesai, Mbak. Masih banyak banget. Masyarakat masih banyak banget. Ternyata 5 tahun tidak terasa. Dengan semua saya teringat aja dengan ajudan, dengan banyak hal saya ke Jakarta, banyak kenangan. Dari Jakarta ke Bandung, bagaimana untuk program ini, program itu, dan kadang Jakarta masih menelpon, Ibu apa kabar? Sebuah hal yang sangat senang buat saya. Mau tanya kelanjutan program itu bagaimana? Ada senang, ada bahagia, ada sedih gitu tuh. Oh iya, saya Jakarta masih menanyakan itu. Progres kan. Oh iya, nanti saya sampaikan kan gitu. Itu belum. Nanti ya, gitu. Saat nanti saya waktunya gitu. Enggak juga. Saya menyampaikan ke karyawan. Nanti saya ini ada beberapa, karena memang ada beberapa yang kita belum selesai, Mbak. Ada progres kayak proyek plastik sulit barangkali ya. Plastik sulit. Sampah nih Bu, pengolahan sampah. Iya, pengolahan sampah. Selain ibaratnya tuh plastik sulit tuh ada di seluruh Indonesia. Kita sebagai pilot project Kota Cirebon. Keren itu ya? dari ADB dan mitra kemarin ya. Makanya Pemda saya diundang waktu itu ke Filipina, ke Bangkok kalau nggak salah, dengan orang Filipina. Saya nggak bisa hadir. Kalau nggak salah Bu Kabid yang berangkat ke Bangkok ya. Ini perwakilan dari kita. Dan itu sampai hari ini masih on proses. Saya kemarin masih berkontak dengan Bu Dirjen, Bu Direktur masih berkontak. Saya berikan ke Mr. Jack dari Filipina untuk on the track ya. Kita sangat bersyukur kalau proyek ini kita dapat, Pemda dapat. Program untuk menangani sampah nih Bu? Ya, di Indonesia cuma Kota Cirebon yang dapat satu saja pilot keren ya. Tapi belum berjalan? Belum launching juga nih Bu? Kemarin Mr. Jack telepon saya, posisi dia menghadap ke sini. Kebetulan teman-teman Pemda lagi ada kegiatan keluar, jadi yang nerima kalau nggak salah Pak Agung deh. Dia telepon, Bu Eti, saya mau ketemu Ibu gini-gini, sayanya lagi di rumah sakit. Ternyata ada sakitnya juga. Manusia juga ya Bu. Tetap juga. Tapi kita bertelepon Pak, tetap saya nanti ini. Saya yakin lah teman-teman di Pemda memberikan perhatian khusus, terutama di Dinas Lingkungan Hidup. Ya memang persoalan sampah bukan persoalan Kota Cirebon saja. Persoalan sampah, persoalan yang ada terjadi di negeri juga ini. Di wilayah lainnya. Karena tanggung jawab kita bersama, masyarakat juga ikut andil untuk ini. Kita juga ikut andil karena persoalan sampah ini adalah bagaimana kita memanajemen. Saya sendiri aja deh dulu untuk aware, care terhadap sampah kan gitu dari rumah, karena kita menghasilkan. Betul ya. Udah lingkungan kita terdekat dulu ya. Nggak usah kita bicara orang lain deh. Sudah sadar belum? Saya pikir belum semuanya, kita kadang lupa bagaimana ini dari hal kecil itu ya Bu, yang buang sampah. Nah itu kan hal-hal yang sangat sepele. Banyak kita mengedukasi warga masyarakat untuk sadar dengan lingkungan dan lain sebagainya. Kota Kumuh itu adalah program terakhir dari Kementerian PUPR. Tapi hari ini saya ada lagi, tapi dengan judul yang berbeda barangkali. Judul yang berbeda? Judul yang berbeda, saya tanya. Ada program lagi, tapi beda judulnya Bu. Kalau mudah-mudahan kenapa? Mungkin pemerintah sudah habis Kota Kumuh, tapi Kota Cirebon masih ada beberapa bagian kelanjutan kotaku biasa kita sebut. Kan gitu, masih ada terakhir kita dapat, kelanjutannya mudah-mudahan ini PR kita untuk bisa mengentaskan persoalan masyarakat di daerah pesisir yang ini sudah terkonsep semua ya Bu ya? Ya, saya melihat ini adalah hal yang harus kita dorong, karena untuk menghidupkan UMKM di wilayah pesisir juga harus jalan. Saya dengan kondisi mungkin daerah-daerah yang hari ini harus perlu pembenahan kan daerah pesisir. Itu RW 9 itu luar biasa itu ya hari ini. Di tempatnya Cangkol sama Dikun tuh. Kesunean kalau nggak salah. Kesunean itu kemarin dapat penghargaan juga dari
pusat ya, saya lihat begitu. Saya apresiasi deh teman-teman RW yang aktif juga warga di sana, Bu. Sangat aktif. Mungkin ya kita harus perhatikan itu, Mbak. Karena bagian kita kalau nggak bisa ya kita cari CSR. Saat itu ya memang ada beberapa CSR yang mau, memang terbatas sih, nggak semuanya belum. Ini ya kepiawaian teman-teman semua, tinggal komunikasi yang baik, terus asal kitanya mau. Asal kitanya mau. Oke. Kita kan kaya ya, Bu ya, potensi wilayah Kota Cirebon ini kan luar biasa nih ya. Tapi sayang kita belum bisa mandiri, Bu. Harus menggandeng untuk bisa membangun lagi Kota Cirebon kita ya, Bu ya. Kalau kaya ya sebagai daerah penyangga di wilayah Cihayu Megakuning, kita daerah perkotaan, tentu impact dari itu sangat besar di Kota Cirebon, terutama kunjungan orang, kegiatan orang, aktivitas orang, orang lalu lalang di Kota Cirebon. Itu yang kita punya, Mbak. Kita nggak punya tetangga sumber daya alam. Aktivitas banyak di sini nih, Bu. Kita nggak punya sumber daya alam yang seperti Kuningan, terbatas, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka. Kita nggak punya sumber daya alam itu. Tapi hanya kita punya hotel, kuliner, keraton yang selalu kita jual. Yang selalu saya bilangin bahwa keraton kita harus bersama-sama dengan teman-teman kementerian, kan gitu. Itu yang harus lebih kita ini lagi ya, push lagi, Bu. Karena ada kebijakan yang tentu ini sangat diperlukan ya. Nah, diperlukan dan saya sempat menyampaikan ini ke teman-teman pusat, ke Pak Gubernur juga, Pak Kadis juga. Ini persoalan kita yang tentu kita harus dorong, karena kita hasilnya sama dari situ. Kalau kita nggak dorong itu, infrastruktur itu tidak kita benahin, ya agak berat kita PAD kita, Mbak. Agak berat. Agak berat. Iya, agak berat. Karena PAD kita tahu sendiri. Iya, betul. Mungkin teman-teman DPR tahu harus di mana tempat kita, keberatan kita, beratnya di mana ya. Iya. Nah, ini yang PR kita bersama. Teman-teman DPR baru mudah-mudahan punya semangat baru. Ya, siapapun nanti kepala daerahnya harus bermitra betul-betul. Cirebon harus lebih maju lagi. Terus lebih maju lagi. Oke, Ibu sampaikan ini kan berat nih. Nah, saat Ibu nanti apakah tidak berat juga untuk diri Ibu nih, Bu? Bagaimana tuh, Bu? Iya, kalau kita bicara PAD tentu bicara sumber PAD kita, kan gitu ya. Sumber PAD kita yang tadi hotel. Iya. Kita kuliner, hotel cukup lumayan banyak, kuliner. Pertanyaannya sudah maksimal belum? Menurut Ibu sendiri sudah sesuai dengan harapan yang terjadi belum? Kan gitu, kan itu pertanyaan. Ya kita harus meningkatkan PAD kita. Ini kita harus dorong itu, kan gitu. Kalau parkir sudah maksimal belum? Parkir kayaknya belum, Bu. Nah kan gitu ya. Nah ini tentu harus digali karena kita punyanya itu kunjungan warawiri orang. Nah ini kita harus bersama siapapun, selalu saya menyampaikan siapapun, karena surat tantangan kita nggak tahu. Betul. Walau hari ini radar, masya Allah, super lagi. Oke, lo ini penting juga loh, Bu ya. Ini juga kan, Ibu juga kan ada di situ. Iya, bagus juga nih ya. Juga. Tapi ada suratan catatan takdir ya, warga Cirebon. Saya tentu mudah-mudahan berharap siapapun nanti yang durasi beberapa menit ini PR kita masih banyak, kemudian ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, amin. Dan harapan saya ya Cirebon lebih maju ya. Oke, harapan semua pasti ya, Bu ya. Ngomongin soal ini dong, persiapan Ibu di Pilwalkot, Bu. Gimana nih, Bu? Sudah menjalin komunikasi dengan yang lain? Kita juga penasaran, kepo banget nih. Pasangannya siapa nanti nih? Iya dong, ini pertanyaan besar ya, Bu. Ya. Kita minum dulu ya. Nah, boleh, silakan. Ibunya mau napas dulu ya, ini sedulur netizen ya, karena semua juga kan kita tahu ya, Bu ya, ini sudah mulai ramai ini ya. Banyak bakal calon yang bermunculan. Ada wajah-wajah lama, ada pun wajah baru. Saya melihatnya Kota Cirebon, kota yang selalu menarik. Apalagi di masa pilkada ya. Tokoh bermunculan dari anak-anak muda, politisi sejati yang selalu hadir kan gitu. Ini menjadikan demokrasi kita berjalan sangat baik, masyarakat bisa menilai, semua bisa memilih dengan baik.
itu yang saya sangat senang dengan hari ini baliho di mana-mana, termasuk baliho saya. Iya. Dari kecil sampai gede. Cuma saya malu juga, kenapa ya teman-teman memasang saya di tiang-tiang listrik? Loh, kan gitu. penting dong itu, Bu. Kenapa memasang-masang di pohon-pohon nangis sama tiang listrik? Nah itu kan melanggar ya, Bu ya? Iya, saya selalu menyampaikan ke teman-teman di lapangan kan gitu, jangan memasang di tiang listrik lah, kan nggak ada tiang listrik nangis kalau musim pilkada. Benar, Bu. Benar sih, Bu ya. Dan ini kalau ditanya persiapan itu, saya sebagai ketua partai tentu dengan hari ini Nasdem ini 5 kursi. Sementara kursi kita harus 7. Nah, harus berkoalisi. Di luar perolehan kursi memang semua partai harus berkoalisi. Tapi di luar memang kekurangan kursi memang kita harus berkoalisi dengan orang lain. Dan kebetulan hari ini dengan salah satu partai kita sudah berkoalisi, tidak menutup peluang untuk komunikasi dengan semua partai yang ada, karena kita terbuka. Kalau ditanya lagi persiapannya, tentu baru sebatas itu hari ini. Kalau persiapan turun, iyalah turun ke masyarakat, teman-teman semua juga sudah, semua teman-teman yang bergerak bertebaran tuh sudah bergerak. Saya yakin kalau teman politisi udah pinter Mbak, semua anak-anak sekarang kan gitu udah pinter, tinggal ya kita nanti lihat aja. Pendaftaran kita Agustus 27, kita mulai, abis itu kampanye sampai November. Kita itu aja sih sebetulnya sih persiapan, masih persiapan normal aja. Oke, itu kan dari partai, Bu ya? Iya, dari Kemudian yang mendekat-mendekat ke Ibu gimana tuh? Yang udah colek-colek. Apakah sudah ada yang tergoda nih ya? Kalau komunikasi dengan semua partai, komunikasi. Saya dengan seluruh partai komunikasi. Jadi karena pasti masih cair sih Mbak ya semuanya. Tidak kaku juga kita dengan teman-teman semua. Dengan para calon juga semua kita komunikasi. Karena saya tidak masih ya pasti baik. itu sih komunikasi. Karena kita pengen tahu juga kalau berpasangan tuh apa sih kita. Yang penting ya harus bersama-sama antara wali kota dan wakil wali kota, sinergitasnya harus diutamakan. Oke. Ya, itu penting banget Mbak. Itu apakah ini penting. Upaya Ibu mencari chemistry juga? Itu ya sangat penting Mbak. Karena saya sampaikan ke depan, kita kan mau bekerja. Pengabdian. Sinergitas harus dibangun. Targeting kita adalah tadi pembenahan. Kalau kita sudah tidak selaras, bagaimana kita akan membangun kota? Betul. Itu aja. Harus satu tujuan ya Bu? Harus satu tujuan. Dan kita saling menghargai. Yang kemarin satu tujuan nggak sih Bu? Satu tujuan, saya dengan Pak Wali, kan gitu. Dia teman SMA, dia bareng-bareng, kan gitu. Kalau toh ada beberapa yang manusiawi saja Mbak, itu sih hal-hal biasa ya. Kalau tapi kerikil gitu ya, ditemui itu pasti biasa, ya. Pasti ada gitu tuh. Tapi yang jelas kita harus konteksnya adalah saling menghargai, itu penting banget. Mungkin itu aja sih Mbak. Oke. Dalam hal mencari pasangan ini Ibu ada menjadi pegangan Ibu seperti apa nih Bu? Kriterianya gitu iya. maksudnya. Kayak cari jodoh aja nih. Tapi penting, ini kan 5 tahun nggak sebentar Bu. Cari jodoh yang ganteng. Waduh. Dapurnya ngebul gitu-gitu kan iya, Mbak. Itu penting Bu ya. Kalau ini bagaimana Bu? Aduh, ada aja. Kan hampir semuanya kawan ya Bu ya. Ibu juga kenal nih. Kriterianya itu tadi aja sebetulnya, yang mau membangun bersama-sama. Enggak, saya tidak mematok kriteria ABC enggak. Yang satu ini aja, visinya sama, isinya sama, itu aja sih Mbak. Enggak ada yang lebih dari itu, enggak. Kalau saya aja. Sudah ada yang nyantol Bu? Masih mikir-mikir dalam hal seleksi. Politik itu susah ditebak, Mbak. Kadang iya kita di last minute, terkadang sesuatu perubahan. Ya, banyak hal yang penting hari ini kita komunikasi dengan semua teman-teman. Mudah-mudahan ya warga masyarakat Kota Cirebon ini kan banyak banget pilihannya. Ya saya mengapresiasi teman-teman semua, dan kalau pilihan saya dengan siapapun ya kita lihat nanti saja Mbak. Kita tunggu nih ya. Kita tunggu kejutan apa dari Ibu Ety Herawati ini ya. Soalnya kita menunggu loh Ibu. Yang lain sudah ada nih selentingan-selentingan nih ya yang sudah akan berpasangan, itu kan Ibu belum. Iya saya belum gitu ya. Masih fokus dengan Ibu sendiri gitu loh. Karena sulit ya Bu ya. Termasuk ya Bu menemukan yang cocok itu Bu. Enggak juga sih Mbak. Mungkin persoalan wakil ini kan menghitung dari
mitra koalisi. Sebetulnya itu mitra koalisi dan lain-lain sebagainya kan gitu. Kalau ada koalisi baru lagi ini bagaimana, tambahan ini juga bagaimana, tokohnya bagaimana, sebetulnya sebatas itu. Dan Jakarta bagaimana, Bandung bagaimana kan gitu. Kan kita nggak lepas yang membuat tanda tangan kan para ketua umum. Legalitas kita ada di sana kan, ketua umum. Sekarang aja rekom saya. Nah itu kan rekom saya udah dapat kan itu kalau dari partai. Belum resmi dari ketua umum kan. Kenapa? Ada pasangan dulu. Kalau sudah ada pasangan baru ketua umum. Ya kan memberikan pasangan. Kalau hari ini ya kita rekom, tapi ada rekom nanti setelah pasangan kan gitu. Ada 2 dan ini ya biasa aja sih regulasi yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang terjadi di masa-masa menuju tanggal 27 Agustus. Oke. Menurut Ibu, pilkada tahun ini bagaimana, Bu? Apakah Ibu kan pernah melewati hal ini juga dong, gitu kan ya? Melihat pesaing-pesaingnya atau dinamikanya seperti apa nih, Bu? Lebih greget kah atau gitu sih udah pernah dilewatin kok jadi sudah tahu lah? Enggak juga, Mbak, tetap sama berat semuanya. Tidak boleh menyepelekan orang enggak. Karena kita tetap harus berjuang. Semuanya masih sama rata. Saya juga masih rata. Peluang-peluang semua teman-teman masih ada. Termasuk saya juga tentu ada di dalamnya sama. Tinggal bagaimana kita di sisa waktu ini memberikan keyakinan ke masyarakat. Nah ini yang nanti menentukan kan, Mbak. Nah saya pikir hanya itu, Mbak. Kalau kita menganggap remeh orang ya enggak juga, Mbak. Semua berat. Hari ini semua orang sudah dengan persiapan masing-masing, dengan turun ke lapangan, dengan punya tim masing-masing. Kalau saya lihat kan semua teman-teman sudah punya tim masing-masing di lapangan, kan saya tahu, Mbak. Di tim lapangan si X ada X, di itu ada itu. Karena Ibu juga tahu gitu ya, Bu ya. Orang-orang itu juga, Bu. Itu juga. Oh iya. Oke. Pemilu kemarin kan berhasil termasuk ya, Bu ya. Tingkat partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Ibu punya harapan juga nanti di Pilwalkot juga sama gitu, Bu. Antusias dari warga juga. Iya. Saya berharap semua warga masyarakat Kota Cirebon memberikan hak pilihnya untuk Kota Cirebon ke depan. Karena suaranya sangat berharga. Warga masyarakat ini bukan transaksional tidak, tapi suara warga masyarakat berharga untuk bisa menentukan pilihan. Untuk bisa memberikan haknya warga masyarakat untuk mencari seorang pemimpin, baik gubernur atau wali kotanya, bupatinya. Nah itu. Kalau Ibu dikasih kepercayaan lagi, apa yang akan Ibu benahi terlebih dahulu, Bu, dari PR yang ada di Kota Cirebon ini, Bu? Yang pertama kita konsolidasi dulu di dalam. Konsolidasi dulu. Perkuat dulu di dalam ya, Bu. Konsolidasi di semua teman-teman ASN. Kita bersama-sama bahwa ini loh program, ini loh progres kita. Kita punya waktu cuma sebentar. Cuma 5 tahun. Tadi saya kepikiran juga apa yang Ibu sampaikan, beri ruang yang nyaman untuk teman-teman yang ada di SKPD, OPD gitu ya, Bu ya. Itu artinya apa sih, Bu? Apa ya, Mbak? Kita harus bersama. Saya kan nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Kepala daerah tuh nggak bisa kerja sendiri, sangat tidak bisa. Jadi powerful nggak bisa. Tetap kita harus bisa, misalkan dengan dinas pariwisata, kita harus juga bermatch dengan dinas pariwisata bahwa ini loh target saya, ini loh kita bicara Cirebon potensinya ada di sini. Bagaimana dengan persoalan yang ada kan gitu? Mana bisa saya kerja sendiri? Regulasinya itu ada di sana, di belakang, di Kabid, di kepala dinas, di lapangan, dan juga di masyarakatnya. Tentu ini dulu bahwa ini loh progres-progres dari dinas-dinas ini. Itu dinas pariwisata. Kita bicara kebersihan lingkungan hidup. Bahwa ini loh Bu Kadis, Pak Kadis, bahwa Cirebon harus bersih karena pariwisatanya. Kita bicara pariwisata, mana bisa Cirebon itu disebut pariwisata sementara kotor di mana-mana? Betul. Sinergi harus dibangun. Berarti menyampaikan Bu Kadis, Pak Kadis ini loh tugasnya. Persoalannya apa sih Pak Kadis? Yang ada apa anggarannya kurang? Apa truknya udah bodol-bodol? Ya, jadi pating sliwer ngangkut-ngangkut, kan gitu. Mabur-mabur. Sementara duitnya anak beli. Nah, kalau nggak punya ya sudah Bu Kadis,
kita minta yuk ke Jakarta. Armada baru. Untuk bisa fleksibel. Ini Bu Wali, ini katanya Pak Wali. Berarti kita dulu. Ini mungkin buat semua teman-teman. Siapapun besok ke depan, memang harus melakukan ini dulu. Ini secara umum saya gambarkan. Nah, tidak memastikan bahwa saya seluruh kepala daerah terpilih. Saya pikir harus seperti ini kondisinya. Yeah. Di rumah dulu kita benahin. Kalau kita sudah jelas, kita dengan teman-teman dinas sudah jelas, baru langkah selanjutnya kita mau bagaimana ini? Dilihat tubuh, postur tubuh APBD kita. Duduk dengan DPR dong, pasti itu. Ada apa saja, bagaimana saja, kagak bisa, apa bisa, kan gitu diberesin. Oke, Gitu. eksekutif, legislatif, semuanya ini. Semua harus bareng, dan kita harus bersama-sama. Semua adalah tugasnya nggak mudah ya, teman-teman. Gak mudah ya. Nggak mudah ya, Dan mohon bersabar teman-teman. juga untuk warga Kota Cirebon ya Bu ya. Ibu termasuk kemarin kepemerintahan Ajis Eti, sudahkah berhasil? Saya pikir tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak yang sempurna. Oke. Banyak lubang-lubang yang harus kita benahi. Kalau dikatakan berhasil, masih banyak yang belum. Kan gitu, pembenahan-pembenahan itu. Dan Dan akan tentu, dilanjutkan gitu. Ya, kita harus mengakui itu. Kan gitu, masih banyak celah-celah kita. Kok bisa mengatakan itu? Kok enggak? Memang kenyataan satu hal ya. Kita 2 tahun pandemi. APBD kita udah luar biasa berat. Recovery itu juga berat. Membagi juga itu berat. Oke. Sekda mengatur manajemen juga berat. BKD semua keuangan kita berat semua di situasi pandemi. Dan tahun ini apakah sudah go? Saya pikir masih sepotong-sepotong. Belum total nih Bu ya? Ya belum total. Kalau saya melihat itu. Oke. Karena kita ada kekurangan kemarin, ada miss kemarin yang harus benahi. Saya pikir enggak semua. Dan ini yang ya itu PR kita yang mudah-mudahan lah next perekonomian kita lancar 2002 sekarang 2025 ya kita sudah normal kembali, pusat juga mengucurkan ke kita normal kembali kan gitu. Oke. Targetnya apa sih Bu nanti Bu? Targetnya adalah pembenahan yang sangat urgent. Ya, sebenarnya sangat urgent. Kita mungkin mengkelaskan nanti ini selesai di kepala saya memang ya kan sudah kan ya itu saya bersyukurnya saya sudah tahu gitu Mbak. 5 tahun ada di Pemda, rasa-rasanya dinas ini butuhnya ini itu kita sangat bersyukur di sana. Oh, ini memudahkan Ibu juga dong nanti ya Bu ya, kalau nanti dipercaya oleh warga Kota Cirebon. Rasa-rasanya ya mudah tapi juga tetap PR berat Mbak. PR berat. Mudah tapi cukup berat. Dikasih ya bersyukurnya saya dikasih pengalaman di dalam 5 tahun mendampingi Pak Ajis itu aja. Oke, semoga bisa melayani dengan sepenuh hati ya Bu ya untuk warga Kota Cirebon. Oke, dan terima kasih banyak Ibu Eti Herawati sudah hadir di podcast Apa Jare. Jadi kesempatan kali ini Apa Jare Ibu Eti Herawati ya. Konsepnya membangun Kota Cirebon ke depan seperti apa tadi sudah disampaikan, dan semoga nanti bisa memberikan yang terbaik ya Bu ya untuk warga Kota Cirebon pastinya. Sukses untuk Ibu, untuk Ibu juga selalu sehat. Semoga tetap bahagia selalu ya Bu ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga untuk Apa Jare. Oke deh, kita harus akhiri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.